Liga 1 atau Liga Indonesia musim 2023-2024 sudah berakhir. Sudah menelurkan 2 juara. 1 juara Championship Series Persib Bandung ya sebagai kampion pada musim ini. Terus kemudian kalau di juara regulernya ada Borneo FC. Jadi ya kedua klub ini layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya di kancah sepak bola Indonesia, Liga Indonesia di musim 2023-2024 dan selamat keduanya baik untuk Persib Bandung maupun untuk Borneo FC. Nah, setelah musim berakhir tentu saja ada evaluasi karena memang seperti halnya tim nasional Indonesia yang terus mengalami pembenahan, perubahan, dan itu ada hasil yang nyata, itu juga harus dilakukan oleh Liga Indonesia. Salah satunya adalah mengejar peringkat ranking kompetisi Liga Indonesia di level Asia dan di level dunia tentunya. Ya, kalau kita bicara hari ini di level Asia itu Liga Indonesia masih di urutan ke sekitar 25, 26, 27. Jadi peringkatnya masih jauh ya. Dan kalau kita lihat di story beberapa tahun kemarin juga kita tidak bisa berbicara banyak di level Asia Tenggara untuk level klub. Jadi melihat dua fakta itu saya pikir Liga Indonesia harus berani introspeksi diri dan harus melakukan pembenahan yang cukup krusial ya gitu loh biar bisa dirasakan. Dan kebijakan baru sudah disepakati meskipun ada banyak pro dan kontra berkaitan dengan pemain asing ditambah ya menjadi 8 pemain asing yang boleh dimasukkan ke dalam klub untuk mengarungi musim depan. Dan ini menurut saya, nggak tahu kalau teman-teman berpendapat ya, tapi kalau saya berpendapat, ya ini bagus sih. Kenapa bagus? Satu kata, competitiveness index. Menaikkan itu sebenarnya. Kalau ada banyak pemain bagus bermain di Liga Indonesia, maka kualitas Liga Indonesia akan jauh lebih enak ditonton, jauh lebih bagus, dan di situ nanti akan mendapatkan prestasi yang jauh lebih bagus di level kompetisi klub baik di AFC, Liga maupun di Liga Champion. Dan kalau itu bisa dilakukan, ya grade Liga Indonesia akan naik gitu. Kemudian ada dampaknya, yes, ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah para pemain yang lokal ya, itu pasti akan berteriak. Kesempatan kami gimana? Kami tidak mendapatkan menit bermain dong. Nah, ini menarik. Ya, saya pikir competitiveness index ini nanti harus disikapi dengan positif. Kalau para pemain lokal untuk bisa bertengger atau ikut berkompetisi di Liga 1 bersama klub mereka, ya mereka harus stronger, harus lebih kuat, ya lebih bagus, latihan lebih intensif lagi, terutama pemain-pemain muda yang masih bisa di-up kemampuannya agar bisa bersaing gitu. Jadi ya ini saya pikir keadilan untuk semuanya dan dalam rangka untuk menciptakan kompetisi yang lebih kompetitif dan liga yang lebih enak ditonton ya, agar rating dari hak siarnya juga bisa naik ya, prestasi klub bisa lebih baik di kompetisi Asia Tenggara dan level Asia. Jadi ini bagian dari solusi menurut saya yang bagus ya, dan patut diapresiasi dan patut dicoba. Terlepas dari ada pro dan kontra ya, kita nanti bisa benahi pelan-pelan, akan tetapi menggunakan 8 pemain asing perlu dicoba demi meningkatkan kualitas Liga Indonesia. Jadi kalau melihat Liga Indonesia, passing-passingnya keren ya, umpan-umpannya bagus, memukau gitu kan, enak ditonton dan daya tariknya lebih tinggi gitu.
Jangan sampai passingnya sering lepas. Bertengkar lagi. Keroyok wasit lagi. Itu. Ya, dan itu yang terjadi banyak hal kasus di Tarkam dan Liga 3 masih beberapa lagi terjadi ya. Jadi hal-hal yang tidak begitu penting yang menurut saya masih ada di persepak bola Indonesia kan itu. Wasit sebagai salah satu korban ya, di samping memang kualitas wasit harus ditingkatkan, tapi tidak dibenarkan wasit dikeroyok, ditendang, disalahkan dalam tanda kutip sebagai pengambil keputusan, pengadil di lapangan itu. Dan cara-cara itu saya pikir tidak etis lah ya, tidak akan memajukan persepak bolaan Indonesia. Di samping itu misalkan perkelahian antar pemain, niatnya berkelahi atau main bola sih? Pemain bola itu kan profesi. Profesi berarti adalah hajat hidup bagi para pemain itu. Ya kalau menginginkan memang area profesionalnya tetap ada, berarti kan lahannya itu harus dijaga. Dengan cara apa? Ya ini tadi, dijaga agar tidak ada perkelahian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya apa? Ini kompetisi tetap berjalan, enak ditonton, menunjukkan kualitas, ratingnya bagus, skillnya meningkat. Dengan begitu harga dari para pemain juga, utamanya lokal, juga lebih meningkat. Dengan demikian sepak bola menjadi profesi akan banyak diminati oleh generasi-generasi muda berikutnya, dan ini yang harus dilakukan. Jadi secara sekilas berkaitan dengan penambahan pemain 8 pemain di Liga Indonesia, saya 100% mendukung demi terciptanya atau meningkatnya kompetitif indeks Liga Indonesia di mata ASEAN dan di mata Asia. Kemudian kalau bicara tentang pro dan kontra pemain lokal, saya pikir harus ada cara dari pemain lokal itu untuk bisa meningkatkan dan bisa berkompetisi lebih, mendapatkan kesempatan bermain di hadapan pelatih klubnya masing-masing tanpa harus menyalahkan kebijakan ini. Dan tentunya meskipun saya yakin jika diterapkan di musim depan tetap harus ada penyempurnaan terkait 8 pemain ini. Yang dimaksud pemain yang seperti apa, ada range harganya tidak, terus kemudian hal-hal ini nanti yang tetap akan menjadi penyempurnaan di berikutnya. Itu gambaran berkaitan dengan kebijakan Liga 1 yang baru, 8 pemain asing. Saya pikir saya setuju. Saya setuju. Liga Indonesia harus lebih enak ditonton, dan salah satunya itu yang bisa dilakukan. Di samping memang VAR juga harus segera bisa dilakukan, dan ngelihat babak championship kemarin menarik, keren dengan VAR ya. Jadi VAR sebagai tool atau alat yang bisa mendukung lebih objektif jalannya pertandingan agar meminimalisir kecurangan ya, dan mafia bola tentunya. Semoga saja Liga 1 tahun depan makin kompetitif, makin enak ditonton, dan ya makin tinggi ratingnya. Dan bagi klub yang dikasih kesempatan untuk bisa mewakili Indonesia di kancah Asia Tenggara maupun Asia bisa berbicara lebih banyak, karena ya Liga Indonesia butuh untuk berkembang, untuk memperbaiki peringkat. Bersama saya Setia Oban, thanks for watching.